ya. Jadi proposal kegiatan pada stase 1. Ini gerakan stunting yang dimaksud itu apa? Apa? Yang dimaksud dengan gerakan stunting pada remaja itu apa? Kok ada gerakan stunting maksudnya gitu loh. Itu bisa dijelaskan maksudnya apa? Kelompok membuat satu topik atau judul dari proposal itu gerakan stunting pada remaja. Silakan. Jadi di proposal itu dijelaskan bahwa remaja itu di sini sebagai sasaran yang akan menentukan kualitas berikutnya. Jadi kalimat Kok gerakan nggak jelas ya suaranya ya? Yang lain jelas. Coba. Loh, kelompok kan yang menyusun ini kan kelompok gitu loh. Kan pasti ada reasonnya. Permisi Pujan, izin menjawab. Di dalam proposal dijelaskan bahwa remaja dipilih sebagai sasaran karena mereka adalah calon orang tua yang akan menentukan Judul kualitas. yang saya tanya kan judulnya. Saya tanya judulnya bukan isinya. Judulnya itu apakah sudah sesuai gerakan stunting pada remaja? Itu apa itu sudah bisa dipahami semua orang yang membaca, semua orang yang ini yang menggunakan proposal ini. Itu. Jadi kalau membuat satu topik itu yang orang itu persepsinya sama, pahamnya sama. Jadi bukan hanya menurut sendiri. Maksudnya apa? Maksud kelompok apa? Supaya yang lain tahu. Ini kan digunakan untuk semua. Ibu, saya izin konfirmasi, Bu. Ini sepertinya ada salah pengertian sehingga membuat orang yang membacanya ini menjadi bingung, Ibu. Terus yang benar yang mana kalau salah? Yang benar adalah gerakan pencegahan stunting pada remaja. Baik. Terus saya tuh selalu ini ya, kalau saya pribadi karena saya sudah konsisten pada sistematika penulisan, pengetikan seperti itu. Maka saya melihatnya secara ini ya. Tolong sekali lagi tolong ini adalah pembelajaran. Ya. Pembelajaran yang sampai nanti saudara kalau sudah terbiasa dengan kondisi yang tertib, maka itu akan menjadi suatu kebiasaan yang enggak terasa, enggak menjadi beban karena sudah terbiasa. Itu kalau saya sesuai aturan pengetikan apa itu proposal atau makalah atau apapun itu ada aturannya gitu loh. Kalau ini judul itu yang gerak apa kerucut terbalik ya disusun disesuaikan logonya jangan terlalu besar gitu ya. Itu sudah ada di aturan, itu digunakan gitu loh. Sampai kapanpun digunakan. Jangan hanya pada saat menyusun skripsi. Ya. Kemudian di lembar pengesahan, kalau di depan sudah ada nama-nama ini yang menyusun, kemudian di lembar pengesahan itu adalah yang hanya mengesahkan.
Jadi nggak perlu lagi mahasiswanya tanda tangan ikut mengesahkan. Yang membuat kan mahasiswa, yang mengesahkan siapa? Kan pembimbingnya itu. Ya, itu seharusnya yang seperti itu, karena yang sudah-sudah memang seperti ini, sehingga itu menjadi sesuatu, sehingga di sini tulisannya mahasiswa, 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 enggak harus gitu, ya. Jadi enggak usah ada tanda tangan mahasiswa, yang ini namanya saja, namanya kan sudah ada di depan, itu. Nah, di sini ada yang mengetahui, mengesahkan, itu mengesahkan siapa yang berhak mengesahkan itu siapa dari proposal ini. Ini untuk semua ya, bukan hanya untuk kelompok ini. Ya, itu. Kita mau cari yang sesuai ya. Jadi jangan ada apa namanya? Pembenaran, oh yang dulu-dulu begitu ya, yang dulu-dulu itu kan juga apa bisa saja gitu loh, kurang benar ya, bukan salah tapi kurang benar ya. Makanya ini secara perlahan, secara terus menerus itu ditekankan seperti itu. Kalau judulnya proposal ya proposal, jangan buat laporan ya. Soalnya tadi di mana saya baca juga laporan. Proposal itu ya proposal, kalau laporan itu sudah selesai kegiatannya. Kalau proposal itu baru rencananya. Itu yang membedakan ya. Itu dipahami itu. Kalau namanya laporan itu sudah kegiatannya sudah selesai semua dilaporkan. Itu namanya laporan. Kalau baru mau akan mulai, baru rencana itu namanya proposal. Tuh. Supaya enggak salah kaprah. Bu Risa itu bukan ketua program studi. Kalian menjadi apa mahasiswa profesi nggak tahu yang ketua kaprodinya siapa, ya. Cari tahu dong, Bu Risa itu sebagai apa? Kalau saya disodori laporan, disodori proposal seperti ya saya lihat, saya koreksi, nggak asal tanda tangan. Saya pasti akan lihat sudah sesuai benar. Ini kan ketemu, ya. Ketemu ini enggak mau dibahas ya enggak bisa, oh enggak benar. Itu loh. Jangan ini saudara itu jangan jangan apa cari cari alasan untuk tidak mau disalahkan, tidak mau diluruskan. Mahasiswa kan biasanya begitu. Kalau dibenerin itu seolah-olah gak terima gitu loh, nggak direvisi juga kan gitu. Padahal ini ada benar gitu loh. Baca orang lain kan ya lucu. Karena laporan ini kan bisa saja ini cara menulis daftar isi juga gitu, ditebelin semua spasinya berapa, nggak nurut sesuai pengetahuannya yang sudah diterapkan kemarin. Saya selalu mengatakan bahwa skripsi itu adalah pembelajaran untuk keseluruhan, ya, bukan hanya pada saat memenuhi skripsi saja. Pokoknya skripsinya jadi sudah selesai dikumpulkan, nggak begitu. Kalau saya nggak mau tanda tangan kalau nggak sesuai. Terus tujuannya apa? Ya harusnya di profesi itu sudah mulai berbenah loh kalian itu. Jangan kayak gini-gini dikoreksi lagi gitu. Ya capek lah. Kamu sendiri juga selalu mendengar kayak gini. Emang nggak sesuai. Gitu. Nggak dipakai ilmunya itu. Tujuan khusus. Apa tujuannya?
Diharapkan apa? Tujuan umumnya untuk meningkatkan pengetahuan atau apa, pemahaman atau apa yang lebih tinggi, ya. Dengan metode yang digunakan itu tadi diharapkan apa? Apa hanya cukup tahu atau paham atau menerapkan. Nah, itu tingkatan pengetahuan yang mana yang mau dicapai oleh seorang bidan, seorang fasilitator yang memberikan edukasi itu loh. Anda kan sudah membuat macam-macam media yang diterapkan di penelitian, kan tinggal meneruskan ini, menerapkan yang sesungguhnya di sini. Membuat itu menjadi suatu kebiasaan. Apa coba judulnya apa? Apa tujuan umumnya apa? Untuk apa? Meningkatkan apa? Meningkatkan apanya remaja itu? Apa yang ingin dicapai oleh kelompok? Dengan memberikan edukasi tadi apa yang ingin dicapai? Apa sampai aplikasi menerapkan atau hanya sampai pada pemahaman? Kan tingkatan pengetahuan itu ada 6. Tuh, sampai mana? Sampai di mana? Sampai di tingkat mana? Itu yang harus diterapkan. Ya. Untuk semua yang membuat media, membuat apa yang kegiatannya adalah mengedukasi, merencanakan suatu edukasi, itu harus ada yang dicapai. Sehingga di situ ada tujuannya jelas. Apa yang mau dicapai? Apakah sampai pada kalau misalnya ada suatu kegiatan yang perlu mendemonstrasikan, mensimulasikan sampai di sana atau enggak kan gitu ya, harus muncul gitu loh, di tujuan khusus itu harus muncul karena tujuan khusus itu yang dicapai di kegiatannya nanti di SAP-nya itu harus muncul di situ, tujuan khususnya itu terurai di dalam intinya itu ya. Apa berarti tujuan khususnya? Mau dirubah apa enggak ini? Kalau nggak mau dirubah ya ngapain saya masukkan? Inggih, Ibu akan dirubah Ibu Jam. Ya meskipun masih sudah profesi ya masih perlu belajar kok. Jadi kan harus menerima masukan. Pustaka juga gitu. Mari R, B, mari M, S. Ini loh ilmumu terus kamu pakai apa gitu loh. Ini loh, ini nggak benar data pustaka kayak gini nih. Bisa begitu. Kemudian SAP-nya, coba SAP-nya. Nih nanti topiknya juga sama gitu loh. Ini rapi, ini rapi, proposal tidak rapi. Ini lagi ya, Urisa sebagai kaprodi. Latar belakang itu nggak usah terlalu banyak, kalau di SAP itu ringkes saja. Terus tujuan juga gitu harus jelas. Tujuannya apa? Tujuan umum itu satu. Ini apa tadi yang diharapkan apa? Paham atau menerapkan atau apa
tahu, paham, aplikasi atau menerapkan atau apa gitu. Baru diuraikan di dalam tujuan khususnya apa. Oh, mampu menjelaskan pengertian stunting, tanda-tanda stunting, faktor resiko, upaya pencegahannya, gitu. Jadi semua materi tentang stunting yang diberikan itu di tujuan khususnya itu ya harus, itu yang harus diberikan, harus dicapai, sehingga nanti ada evaluasinya yang menggunakan instrumen yang isinya itu tentang stunting itu. Tuh. Media yang digunakan itu kan sebagai tambahan untuk memberikan pemahaman yang lebih, ya, memberikannya dengan cara ceramah, tanya jawab, kan itu ada permainan, ya. Itu kan untuk memodifikasi, untuk memperjelas pemahamannya itu tadi, gitu. Jadi ya harus ada instrumen yang dievaluasinya, instrumennya apa, tentang apa. Ya dari materi yang disusun ini, materinya apa? Materi itu nggak usah ditulis remaja mampu, itu tujuan. Materi itu materinya apa yang mau disampaikan, itu loh. Pengertian stunting, faktor risiko, upaya pencegahan, itu nggak usah remaja mampu, itu tujuan. Metode yang digunakan. Ya. Sebetulnya ceramah tanya jawab itu ya sudah otomatis di situ. Ya. Kemudian medianya masuk TTS Talk. Media yang memberikan edukasi apa? Media itu apa? Ya media ya semua yang digunakan di dalam proses edukasi itu apa? Gitu. Pakai PPT apa enggak? Coba dibaca ulang, dipahami tentang media itu isinya apa di dalam SAP kalau membuat SAP. Kemudian kegiatan penyuluhan. Oke, ada beberapa tahapan. Di inti itu bukan meminta, apa maksudnya itu meminta perwakilan ini? Siapa yang meminta? Ini SAP siapa? Anda itu sebagai fasilitator, sebagai edukator. Di dalam prosesnya itu adanya di situ. Gitu loh. Intinya apa berarti? Kan sudah biasa membuat SAP. Prodi itu loh, apa namanya, visi misinya promotif preventif, kan berarti sudah ahli di dalam mengedukasi. Ya terapkan itu. Inti ya tinggal menjelaskan aja, menjelaskan tentang stunting sesuai tujuan tadi gitu loh. Kemudian memberikan kesempatan untuk bertanya atau apa. Itu langkah-langkahnya itu kayak guru atau dosen kalau ngajar itu loh, SAP itu. Jadi ada penyampaian, ada feedback. Tuh, setelah menjelaskan, yang dijelaskan paham apa enggak? Ditanya, ada yang memberi kesempatan bertanya. Ya. Baru kemudian selanjutnya apa? Menjelaskan tentang apa? Jadi setiap apa yang dijelaskan itu ada dipahamkan. Paham apa belum? Seperti itu. Ya karena kan selama ini target SAP-mu kan nggak dikoreksi, jadi salah benar kan tanda tangan pembimbing kan gitu, sehingga munculnya ya di sini tuh, harusnya yang sesuai dengan kaidahnya SAP itu ya
Kalau di inti itu menjelaskan sesuai dengan tujuan, sesuai materi yang akan disampaikan. Di situ ada, kalau dikatakan ceramah tanya jawab, berarti ada interaksi di situ. Maka tidak hanya menjelaskan saja, ada berikan kesempatan, bertanya, meminta audien yang lain untuk menjelaskan, kan tidak harus yang menjawab, yang menyampaikan. Bisa saja dari salah satu mereka. Itu adalah variasi di dalam memberikan edukasi. Nggak hanya orangnya jadi pendengar aja, kenyataannya kan begitu. Pada saat ceramah nggak tahu yang mendengarkan itu ngobrol sendiri atau tolak-toleh atau nggak dipedulikan. Yang penting ini yang memberikan edukasi nerocos saya seperti itu. Nggak seperti itu. Mana bisa berhasil kayak seperti itu. Gitu loh. Jadi harus punya target. Harus punya target. Anda sudah mengeluarkan tenaga, waktu, kemudian menyusun sedemikian rupa itu supaya tujuan tercapai, itu harusnya benar-benar harus ada hasilnya gitu caranya. Nggak asal pokoknya jalan, nggak bisa kayak gitu. Apalagi karena penutup, ya penutup, memberikan post-test, memberikan kesempatan, memberikan kesimpulan materi, merangkum bersama dengan audien. Jadi merangkumnya itu jangan sendiri, ya. Kemudian mengakhiri pertemuan itu, tulisannya seperti itu, ya kayak gitu masih diajarkan diri. Nanti masih muncul lagi kok itu, kok saya yakin itu. Ya. Karena dari sekian itu enggak ini. Sasaran menjelaskan secara singkat mengenai apa ini intinya ini. Maksudnya apa? Kelompok menyusun SAP inti ini apa ini? Coba dijelaskan. Ayo, waktunya habis. Bahan evaluasinya apa? Ada evaluasinya, ada enggak? Lampirannya. Terus materi yang disampaikan apa saja? Pakai PPT apa enggak? Mana PPT-nya mana? Kamu menyampaikan pada saat fasilitator menyampaikan materi tentang stunting itu menggunakan apa? Kan nggak langsung TTS. TTS itu kan permainannya untuk memperjelas, tapi kan dalam penyampaiannya dulu kan harus ada penjelasan dulu. Itu menggunakan apa? Rencananya menggunakan PowerPoint, Ibu. Apa isinya, PowerPoint-nya? Harusnya sudah ada di sini, poin-poinnya sudah ada. Itu, jadi sudah ada muncul di sini PPT-nya itu apa saja intinya. Sehingga klik dengan evaluasi, dengan tujuannya, dengan proses di SAP-nya. Begitu.
Enggak nyimpang-nyimpang gitu loh. Itu kalau ingin tahu keberhasilan di dalam pembelajaran ya seperti itu. Tujuannya apa? Ya. Kemudian caranya bagaimana menyampaikannya, materi yang disampaikan apa, tesnya apa, ini harus sama. Yang disampaikan juga harus sama. Itu. Kalau ada permainannya juga harus sama intinya yang masuk di dalam media permainannya. Itu baru itu akan berhasil, bisa dilihat keberhasilannya karena jelas, indikatornya jelas. Ya. Ini evaluasi sudah sesuai dengan materi. Untuk prioritas dan postusnya sudah, Ibu. Oke, materi apa yang dimaksud dengan stunting? Tapi pilihan kan gitu. Faktor utama penyebab stunting adalah, bisakah Anda itu membuat suatu instrumen itu dengan kalimat yang panjang gitu, yang tidak harus bertanya seperti itu, ya kan bisa saja dibalik karena ini kan sudah jelas ini yang panjang ini yang benar kan gitu, nggak usah belajar itu pun sudah tahu gitu. Ya bisa saja kan suatu kondisi yang ini nah, itu merupakan pengertian dari apa tuh. Salah satu faktor penyebab stunting apa, jangan faktor utama, faktor salah satu saja gitu dari sekian faktor itu yang disebutkan salah satu. Ya. Memang nggak gampang membuat evaluasi. Sing jawab aja sing gampang, kan nginceng di AI juga bisa. Periode kapan pencegahan stunting paling efektif dilakukan? Itu di materi ada enggak? Kan gitu. Coba dicek tuh. Kalau menjelaskan di materi ya sesuai dengan ini pengertiannya apa, definisi stunting itu apa, gitu. Definisinya itu apa, terus cara menentukan itu stunting itu apa, apakah yang pendek itu semuanya stunting gitu. Oh yang ngerti Z-score kan gitu. Gitu. Itu harus dilihat, karena kita memberikan edukasi kepada masyarakat awam.